kondisi sosial ekonomi pedagang di pesisir Pantai Cermin. Selamat pagi Bu, saya Miranda Purba dengan NIM 3223131019 ingin mempresentasikan tentang hasil mini riset kami mata kuliah pengantar geografi dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pantai Cermin. Langsung saja pada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Latar belakang dari mini riset ini merupakan bahwa pesisir merupakan sebagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Pada waktu pasang naik, pesisir tertutup oleh air laut dan pada waktu pasang surut tampak berupa daratan. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang terdekat dengan laut. Masyarakat pesisir memanfaatkan ekosistem darat dan laut yang ada di wilayah pesisir dan pantai. Pesisir dan pantai merupakan dua istilah yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berhubungan dengan laut dan mendukung untuk kebutuhan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir pantai adalah kelompok orang atau komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya juga bergantung secara langsung melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, dan organisme laut lainnya dan berupa pedagang. Tingkat sosial ekonomi merupakan gambaran kedudukan seseorang dalam bermasyarakat yang biasanya ditentukan oleh unsur pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang merupakan pendapatan yang tinggi, menengah, dan rendah. Tingkat sosial ekonomi dapat mempengaruhi seseorang bisa menentukan sesuatu pilihan penggandaan jamban keluarga sesuai dengan kemampuannya, menurut Abdul Syani dalam Move to Have tahun 2007. Kondisi kehidupan sosial ekonomi nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan peralatan yang sederhana, meskipun sudah ada peralatan yang digerakkan oleh mesin, namun semua itu belum mampu membuat masyarakat pedagang sehingga tetap posisi garis kemiskinan secara ekonomi, terutama pada buruh pedagang yang bekerja sebagai penjual barang-barang ataupun makanan ringan di sekitar pesisir pantai. Maka setelah melalui latar belakang maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan apakah keadaan sosial pedagang di Desa Kota Pari selalu stabil, sehingga tujuan dari rumusan masalah ini yaitu untuk sebagai salah satu. Saya Regita Syajara akan membahas mengenai metode penelitian pada mini riset ini, di mana mini riset ini dilakukan pada tanggal 13 November 2022 di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan warga setempat yang berprofesi sebagai pedagang yang kami ambil sebagai sampel dengan teknik penelitiannya, yaitu kami melakukan teknik observasi langsung ke lapangan dengan mewawancarai sampel atau warga sekitar. Memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Derita Ramaiduru Banua dengan NIM 3222131001. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya mengenai landasan teori. Yang pertama adalah definisi pedagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi, pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang. Di dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Kawasan pantai berbeda dengan pesisir walaupun antara keduanya saling berkaitan.
Secara geografis, letak pantai tersebut membedakan atau memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat yang datang dari luar daerah. Pantai tersebut bermanfaat bagi lingkungan sekitar karena dapat dijadikan sebagai tempat wisata, tempat berdagang, dan sebagai jasa angkutan transportasi untuk menikmati keindahan tersebut. Sedangkan manfaat bagi pedagang, pantai dimanfaatkan sebagai tempat berwisata yang juga memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam di pinggiran pantai. Yang kedua adalah pengertian sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, keadaan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi status sosial ekonomi orang tua, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jabatan, atau golongan orang tua. Status sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pendidikan yang rendah membuka peluang untuk berada di tingkat bawah pada status sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sehingga mengalami ketinggalan dalam dunia saing ketenaga kerjaan. Pada penelitian ini, keadaan sosial ekonomi yang dikaji akan merujuk pada masyarakat nelayan yang berada di lokasi penelitian, yang pada akhirnya dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengetahui tingkat keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan ataupun pedagang mulai dari tingkat low sampai middle. Terima kasih. Sekian dari presentasi atau pemaparan yang saya paparkan mengenai landasan teori kami mengenai abrasi di pantai Pondok Permai di Kecamatan Pantai Cermin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Inovasi pembelajaran mengatasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pesisir Pantai Cermin. Untuk memaparkan materi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, menuliskan rekayasa ide yang berjudul Inovasi Pembelajaran Mengatasi Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Daerah Pantai Cermin. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Tara Maiduru Banua dengan NIM 3222131001. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang rekayasa ide yang kami lakukan, yaitu Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia mencapai lebih dari 95.181 km. Data terakhir yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 2004 menyebutkan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.504. Dari total jumlah ini, sebanyak 9.634 belum diberi nama. Dengan jumlah pulau sebanyak itu, tentu mengandung beragam kekayaan alam serta memiliki potensi kemajemukan budaya, suku, agama, dan bahasa yang dapat dijumpai di setiap pulau besar maupun kecil. Pada satu sisi, keberagaman sumber daya alam dan sosial budaya adalah modal utama pembangunan nasional. Tetapi pada sisi yang lain, konteks wilayah kepulauan seperti Indonesia sangat rentan terhadap munculnya berbagai permasalahan krusial seperti sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, keseimbangan, pembangunan, serta yang tidak kalah penting adalah perluasan dan pemerataan layanan pendidikan. Pesisir adalah masyarakat yang dinamis, yang menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan perlautan. Kecenderungan masyarakat pesisir adalah mengeksploitasi sumber daya perikanan dan kelautan secara terus-menerus, tetapi dengan pengetahuan yang terbatas. Masyarakat pesisir tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berada di perkotaan dan selalu mendapat predikat bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat yang memiliki keterbelakangan pendidikan,
dan ekonomi, termasuk anak-anak pendidikan, anak nelayan. Kenyataannya, pada usia meningkat remaja, anak nelayan mulai diajak berlayar dan ikut melaut oleh orang tuanya ataupun pamannya, sehingga di antara mereka putus sekolah. Kini harus dipahami bahwa kehidupan nelayan memerlukan perhatian yang multidimensi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana membangun kehidupan nelayan menjadi meningkat pendidikan dan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu dari latar belakang yang kami paparkan, terdapat rumusan masalah yang kami diskusikan. Yang pertama adalah apa itu inovasi pembelajaran mengatasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bagaimana inovasi pemerintah dalam mengatasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pesisir Pantai Cermin. Tujuan kami melakukan rekayasa ide ini adalah yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar geografi. Yang kedua, untuk mengetahui inovasi pembelajaran mengatasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pesisir pantai. Selanjutnya yaitu manfaat kami melakukan rekayasa ide ini adalah diharapkan mendatangkan manfaat berupa penambahan pengetahuan serta wawasan penulis kepada pembaca tentang keadaan pendidikan sekarang ini, sehingga kita dapat mencari solusi secara bersama agar pendidikan di masa yang akan datang dapat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diberikan. Terima kasih, sekian dari pemaparan mengenai pendahuluan latar belakang rumusan masalah dan tujuan manfaat kami melakukan rekayasa ide ini. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Saya Regita Syahjara akan memaparkan mengenai uraian masalah dari rekayasa ide ini. Adapun masalah dari rekayasa ide ini adalah di mana masyarakat Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki penghasilan yang kurang cukup. Di sana, masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai seorang nelayan. Hal ini dikarenakan mereka memanfaatkan sumber daya alam yang telah dimiliki. Dan adanya sumber daya alam seperti pantai yang dijadikan sebagai tempat pencari ikan untuk nelayan, mereka juga menjadikan hal tersebut sebagai objek wisata, di mana hal ini menambah penghasilan mereka. Tak hanya itu, masyarakat di sana juga memanfaatkan tempat pariwisata tersebut untuk berdagang untuk menambah penghasilan. Namun, nyatanya hal tersebut tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak hanya itu, masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selain memiliki profesi sebagai seorang nelayan pedagang, mereka juga memiliki profesi sebagai seorang petani. Namun karena keterbatasan ekonomi, di mana mereka tidak mempunyai lahan dan tidak adanya biaya untuk pengelolaan lahan, hal tersebut menjadikan petani di sana memiliki persentase yang sangat sedikit. Selain itu, banyak anak yang putus sekolah akibat membantu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak anak di sana yang putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan kebutuhan mereka. Terima kasih. Selamat pagi Bu, saya Miranda Purba dengan NIM 3223131019 ingin menjelaskan tentang bagaimana ide ataupun rekayasa ide yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mini riset yang telah kami paparkan. Ada beberapa ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Salah satunya yaitu peranan dari pemerintah yang berupaya mewujudkan mutu pendidikan di wilayah pesisir pantai tersebut. Salah satu indikator yang paling penting guna meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Pantai Cermin ini yaitu agar terjadi peningkatan pendidikan dan membantu untuk mengurangi beban masyarakat yang menghadapi masalah pendidikan, sehingga dapat mengatasi masalah anak putus sekolah di Kecamatan Pantai Cermin. Dan untuk mengatasi itu, maka dibutuhkan juga keterlibatan dari semua elemen pemerintah maupun masyarakat. Bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga pada masalah sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat. Salah satu yang pertama adalah cara yang pertama yaitu
pemerintah menyediakan anggaran dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Cermin, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua yaitu pemerintah mengadakan program bantuan siswa miskin yang digunakan untuk mengamankan upaya jangka panjang yang gunanya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Pantai Cermin dapat mengakses pendidikan sehingga mutu sumber daya Indonesia dan Kecamatan Pantai Cermin meningkat dan mampu bersaing dalam nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah menyelenggarakan bantuan sosial kepada masyarakat di Pantai Cermin baik secara perorangan maupun berkelompok. Yang keempat yaitu adanya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial pada masyarakat di Pantai Cermin tersebut. Yang kelima yaitu adanya bantuan yang diberikan berupa pemberian bahan makanan dan perawatan yang dapat diselenggarakan oleh pihak pemerintah, organisasi maupun masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat yaitu berupaya adanya penyediaan panti jompo. Yang keenam yaitu adanya penyelenggaraan atau mampu menciptakan kesempatan kerja maupun peluang untuk kerja agar mendapatkan peluang guna untuk memperbaiki maupun memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketujuh yaitu pemerintah mengadakan subsidi di daerah Pantai Cermin sehingga masyarakat setempat mampu untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.